Mungkin ini adaptasi anime yang gua gak expect sekali halnya dapat adaptasi anime, tapi karena dapat adaptasi anime ya gua welcome aja dan gua seneng-seneng aja. Adaptasi anime yang gua maksud adalah kumpulan cerita one shot Tatsuki Fujimoto yang dikompilasi jadi manga dengan judul 1721 dan 2226. Ini adalah garapan Tatsuki Fujimoto yang dipublikasikan sebelum dia namanya belum segede sekarang ini. Anyway, sebagai self-proclaimed fanboy Tatsuki Fujimoto, tentu gue pengen ngomongin experience gue nonton adaptasi animenya gimana gitu, dan rasanya sama manganya nginget-nginget lagi tuh gimana. Adaptasi animenya total 8 episode, dan 8 episode ini ya satu episode satu cerita one shot. Mungkin enaknya biar gampang gue jelasin dulu deh satu persatu ceritanya per episode itu garis besarnya apaan. Pertama, Niwa Torigai, gue nggak tahu itu nyebutnya bener atau kagak. Ini tuh ceritanya manusia udah punah dan alien menginvasi bumi, udah tinggal di bumi. Tapi ada manusia yang nyamar jadi ayam karena alien di daerah situ nggak tahu bentuk ayam gimana. Isinya rada ngaco dengan elemen dark humor di dalamnya, dan juga ceritanya nge-highlight keinginan manusia yang berusaha survive walaupun hal itu ya rasanya mustahil. Ini bagus sih bagi gue ngeliat visual dan animasinya, terutama pas bagian action. Tapi ya highlightnya bagi gue ya ceritanya si tema survival ini. Ya gue rasa tema survival ini direvisit sama Fujimoto di cerita Fire Punch sama Chainsaw Man sepengamatan gue. Kedua, Sasaki Stop a Bullet. Gue nggak tahu ini apa gitu ceritanya, ini leading komedi tapi ada pesan seriusnya. Ceritanya ada bocah yang bisa ngeberhentiin peluru dari seorang teroris yang datang ke sekolahnya. Analisis lebay gue sih, cerita ini nge-highlight bagaimana cara orang itu mencapai tujuan akhirnya itu berbeda-beda jalannya gitu. Cuman ya emang eksekusinya kasar banget sih dari cerita yang rada kurang. Dan highlight di sini bagi gue lebih ke arah komedi. Kalau dari segi naratif jujur ya rada messy sih buat gue. Ketiga, Love is Blind. Ceritanya si cowok pengen confess ke gebetan ceweknya, tapi ada aja salah timing, entah dia itu gugup atau ada orang lain somehow kalangin dia. Bagi gue ini cerita yang paling simple dan salah satu yang fun banget di kumpulan cerita ini, karena ceritanya komedi banget dicampur romance yang ngebikin lucu banget nontonnya. Highlightnya bagi gue visual dan animasi di sini jujur rasanya Shaft Monogatari Code ngebikin gue rada kaget nontonnya, dan ya welcome aja, gue suka kok gaya visual gitu dan bagus banget, dan komedinya jadi tambah lucu sih di sini. 4, Shikaku. Bagi gue ini ngaco tapi somehow manis banget. Ceritanya ada cewek pembunuh bayaran legendaris gitu, terus disuruh ngebunuh orang dengan bayaran yang gede banget. Orang yang jadi target ini adalah orang yang hidup abadi karena dia vampir dan udah bosan hidup, cuman gak bisa mati. Nah ternyata si cewek ini malah jatuh cinta ke target yang dia harus bunuh gitu loh. Di bagian ini yang gue rasa jadi highlight utama ya adalah komedi sama dramanya sih, walaupun dia lagi-lagi bahannya eksekusi ceritanya rada kasar sih, tapi ya ada daya tarik tersendiri juga lah. Kelima, Mermaid Rhapsody. Ini salah satu cerita yang paling drama romance banget, dan ya gue lumayan suka di sini, dan highlight utamanya emang itu. Ceritanya cowok jatuh cinta sama mermaid putri duyung gitu yang katanya makan manusia, tapi dia malah jatuh cinta sama makan manusia ini. Ceritanya lumayan manis, dan ini salah satu cerita yang ngebikin gue penasaran kalau Fujimoto bikin series manga full drama dan minim action itu bakal kayak gimana. Enjoyable buat gue, dan ya seru aja, wholesome gitu, manis lah. Keenam, Woke Up as a Girl Syndrome. Ceritanya itu di sini ada cowok yang bangun dan tiba-tiba kok malah jadi cewek. Karena dia jadi cewek, semua hal di lingkungan sekitar dia berubah, kayak ekspektasi ke orang jadi cewek itu harus gimana, role-nya kayak gimana gitu-gitu dah. Ini gue rasa jadi adaptasi terbaik dari kumpulan cerita one shot Tatsuki Fujimoto di sini. Dari segi visual dan animasi fun banget, dan cerita yang lucu dan ada pesan seriusnya juga yang gue rasa eksekusinya lumayan bagus lah buat di sini. Which yang gue rasa pesan serius itu mengkritik role gender dengan elemen komedi ngaco ala Fujimoto. Ketujuh, Nayuta. Dari segi cerita ini favorit gue sih dari kumpulan one shot pas dulu pertama baca one shotnya, dan di animenya juga nggak berubah, gue tetap suka. Ceritanya tentang bocah bernama Nayuta yang punya tanduk, ngomong nggak jelas, dan punya sihir yang kuat banget, serta tingkah dia nggak bisa diprediksi, dan dia ini bocah yang diramalkan jadi pembawa kiamat di dunia gitu dah jadinya. Highlight ya bagi gue hubungan antar karakter kakak adiknya sih yang weirdly wholesome, dan ini juga obvious banget sih karakter Nayuta ini kembali ada influence dan di-revisit kembali di series Chainsaw Man yang gue rasa ada ke karakter power sama Nayuta. Terakhir, Sister. Ini jujur cerita yang paling grounded di kumpulan one shot ini, karena ceritanya tentang drama hubungan kakak adik lagi. Kayak mereka berdua ini ceritanya di sekolah seni, cuman adiknya di sini dirasa ikutin kakaknya doang, dan ikut-ikutan itu ternyata si adik ini malah dianggap lebih jago gitu sama orang-orang daripada kakaknya. Ada si kakaknya ya udah insecure tuh. Anyway, lagi-lagi ini aneh tapi wholesome banget dan aneh gitu, tapi lucu juga, dan endingnya juga salah satu ending yang paling gaco sih, tapi gue suka banget. Dan terus lagi-lagi tema tentang karya seni dan motivasi orang buat bikin karya, tentu aja ini tema yang di-revisit di Look Back. Selanjutnya gue mau ngomongin apa ya, cerita lagi. Ini review tapi bukan kayak gue tadi review per judul, ini review ke in general garis besarnya apa sih. Satu hal yang jelas adalah ceritanya kerasa kasar banget gitu, kayak ada bagian yang kurang banget. Dalam artian ada tema besar dan pesan yang pengen dibawa, tapi tema tersebut kadang eksekusinya kurang ngena. Dan yang ini gue
rasakan juga pas baca manganya dulu. Itu gue ngeliat konteks ini ceritanya terbit manganya itu kapan tahun rilisnya, dan ya wajar kayak kasar banget karena as Fujimoto masih awal banget jadi mangaka dan belum segede sekarang. Tapi dengan segala kekurangan aspek ceritanya, lu bakal ngeliat perjalanan Fujimoto dan bisa mengamati kembangan dia sebagai mangaka itu kayak gimana. Dan dari zaman eksperimen itu banyak tema, banyak hal yang direvisit di karya dia selanjutnya pas dia udah nemu formula yang cocok sama dia itu gimana, kayak udah nemu lah caranya. Jadi walaupun ceritanya ya eksekusinya banyak yang kurang, ada daya tarik yang tersendiri bagi gue, dan daya tariknya itu ya di revisit lagi di cerita-cerita yang selanjutnya yang ada sekarang ini yang pas dia udah jadi tambah gede. Terus kan tadi gue ngomongin cerita ini ya rada nyambung sama perasaan gue baca manganya dulu, dan kalau bagian ini spesifik kita ngomongin visual dan animasi, which strictly buat animenya aja. Visual dan animasi ya fine-fine aja, bagus kok. I mean ya bukan yang Sakuga face amat, tapi emang ada bagian yang menonjol banget di hal itu. Kayak bagian action Iwani Watori itu gue suka, dan juga Love is Blind yang gue bilang tadi, Monogatari chef coded banget. Tapi kalau ngomongin visual dan animasi yang paling menonjol dan bagus banget itu ada di Wake Up as a Girl Syndrome. Ini gue rasa nilai produksinya paling tinggi, dan itu kelihatan banget dari segi visual dan animasinya. Sumpah yang ngebikin Wake Up as a Girl ini adaptasi anime yang bagus banget buat di line up one shot di sini. Anyway, itu aja kali ngomongin Tatsuki Fujimoto 17-26. Kalau gue ngerasa ini adalah adaptasi anime 8,5 dari 10 secara keseluruhan. Adaptasi yang bagus yang berusaha nge-expand source material ya, dan nge-double down anehan dan gak kacauan cerita Fujimoto yang masih ada sampai sekarang, dan jadi ciri khasnya juga yang udah improve banget. Cuman lagi-lagi emang adaptasi ini kasarnya dia pas masih belum punya banyak pengalaman, kerasa banget ya nggak bisa diapa-apain juga sih. Jadi kayak ya tapi lagi-lagi di satu sisi lo ngeliat perjalanan Tatsuki Fujimoto sebagai mangaka itu kayak gimana. Overall ya udah adaptasi anime yang bagus lah, gue suka, dan gue nggak expect sih se-fun itu ngeliat adaptasi anime ini, adaptasi cerita Fujimoto pas masih eksperimen tes air gitu-gitu aja. Anyway, pokok adaptasi anime 8,5 dari 10 gue suka. Oke, udah gitu aja, bye.